Bapak, Ibu, Saudara, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku, Dia
menjadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas, kasih-Nya Dia angkatku. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku, hanya bagi Dia sembahku. Oh, hanya Dia segalanya bagiku. Mari kita mau serukan. Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal hanya bagi Dia. Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Benar Tuhan, hanya bagi Engkau segala hormat dan segala kemuliaan. Terpujilah Engkau selama-lamanya Tuhan. Kami datang pagi hari ini untuk kami memuji menyembah Engkau. Satu tujuan kami rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau siap melawat setiap kami. Kami percaya Engkau siap memberkati setiap kami. Mari kita mau naikkan pujian penyembahan kita untuk Tuhan. Mari kita mau angkat suara kita. Kita mau angkat hati kita. Kita mau sembah Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan.
kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati waktu kami bersama dengan Engkau. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Jesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami puji selama-lamanya dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Lebih sungguh lagi katakan, segala pujian bagimu. Amin Tuhan. Segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Segala pujian bagimu, segenap nafasku muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Sekali lagi kita mau serukan, kita serahkan kepada hamba-Nya. Segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan namamu, kuduslah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami kepadamu atas setiap kebaikan-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah ini boleh menyukakan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kau yang berkati kembali untuk setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dengan setiap jerih lelah mereka Tuhan. Biarlah Engkau yang terus pakai di hari-hari yang akan datang. Dan sebentar setiap kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Biarlah kami boleh memiliki hati yang lembut, sehingga setiap firman-Mu boleh tertabur, tertaman
dan bertumbuh serta menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Hamba berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, kesempatan yang indah pagi hari ini kita boleh berkumpul, bersekutu. Dan kita akan sama-sama melihat firman Tuhan, di mana firman Tuhan saya beri judul yaitu Jehovah Jireh, ya, atau bahasa Indonesianya Jehovah Jireh, ya, yang memiliki arti the Lord will provide. Tuhan atau Allah yang menyediakan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang seperti gambar, tulisan yang seperti gambar itu adalah tulisan dalam bahasa Ibraninya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, bahasa Ibraninya, di mana dalam bahasa Ibrani, ya, bacanya itu dari kanan ke kiri, seperti bahasa Arab dari kanan ke kiri, ya, tulisannya itu Yahweh Jireh, ya, Yahweh Jireh, ya, atau sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, Yahweh itu bukan YHWAEH gitu ya, tapi YHWH itu adalah nama Tuhan, nama Allah kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti kita akan sama-sama lihat lebih lagi, ya. Dan saya akan menyampaikan hal ini sedikit, menyinggung hal ini sedikit, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian punya pemahaman, punya pengertian, ya. Walaupun enggak secara semuanya, ya, nanti Bapak Ibu Saudara sekalian akan seperti belajar teologi, ya. Nanti kalau firman biasa aja bisa ngantuk, apalagi belajar teologi, ya. Tapi nanti kita akan sama-sama belajar, sama-sama melihat, sehingga setiap kita mengerti. Kalau ada yang tanya, khususnya para pemimpin, para leader bisa menjawab, ya. Karena memang hari-hari ini, ya, bukan hanya orang yang berbeda agama, tapi orang yang sama agamanya, dia bisa menyerang, gitu ya, dengan bentuknya pertanyaan-pertanyaan yang nyambungnya secara doktrin, ya, atau dasar kekristenan, di mana jarang gereja yang menyinggung tentang dasar-dasar kekristenan, atau kalaupun disampaikan itu enggak tiap minggu, ya, hanya sesekali, atau seperti saya pada pagi hari ini hanya masukin, ya, di dalam firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Karena memang, ya, kalau hari Minggu, setiap hari Minggu yang diajarkan doktrinal, ya, hal-hal yang doktrin, hal-hal yang tentang sejarahnya, tentang latar belakangnya, gitu ya, dari setiap kata, terus tentang ketuhanan dan lain sebagainya, ya. Nanti Bapak Ibu Saudara sekalian yang ditakutkan, ya, bisa bosan atau ya, karena itu tidak menyinggung kehidupan kita, ya. Kita diajarkan yang penting percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Tapi kita perlu tahu, ya, kita perlu tahu, kita penting, ya, karena hari-hari ini sekali lagi banyak orang-orang yang memakai hal-hal tersebut mempertanyakan kepada kita, ya, dan kita akan kesulitan untuk menjawab sehingga iman kita bisa goyah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Nah, kita akan sama-sama terlebih dahulu membuka di dalam Kejadian pasalnya yang ke-22. Kejadian pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-14.
Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian sudah menemukan, saya undang untuk sekali lagi bisa bangkit berdiri. Kita akan baca ayat tersebut bersama-sama. Kejadian pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-14. 1, 2, 3. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kata Jehovah Jireh itu diambil dalam ayat ini. Ya, Tuhan menyediakan. Ya, Jehovah itu dalam bahasa Inggrisnya. Ya. Tapi kalau dalam bahasa aslinya, bahasa Ibraninya, di dalam Kejadian 22 ayat 14 itu menggunakan YHWH. Ya, itu nama Tuhan kita, nama Allah Bapa. Ya. Dan orang Israel dia tidak akan menyebut YHWH ini, atau kalau dibaca Yahweh. Ya, karena bahasa Ibrani itu biasanya huruf mati semua. Nggak ada huruf hidupnya, YHWH. Jadi disisipin, ya, memang itu budaya bahasanya. Jadi perlu ada sisipan kata hidup, ya, atau huruf vokal, A, I, U, E, O. Jadi disisipin A sama disisipin E. Jadi YHWH dibacanya Yahweh. Ya, itu nama Allah kita, nama Tuhan kita, Allah Bapa. Ya. Dan kalau Bapak Ibu Saudara sekalian lihat di Alkitab, itu ada sedikit dibedakan. Ya, memang selalu Allah dan Tuhan. Di Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu, Allah dan Tuhan. Nggak ada Yahweh di sana. Betul? Ya. Tapi dibedakan Bapak Ibu Saudara. Dalam bahasa Indonesia, kalau YHWH atau Allah Bapa, namanya Allah, itu pasti hurufnya besar semua. Tuhan, Tuhannya huruf besar semua. Itu dalam bahasa aslinya itu pasti Yahweh. Ya, atau Allah. Hurufnya besar semua. Yaitu Yahweh. Bapak Ibu Saudara sekalian. Nama Allah kita. Ya, atau dalam bahasa Inggrisnya itu Lord. Ya. Nah, kalau yang huruf kecil itu bahasa Inggrisnya God, atau dalam bahasa aslinya Elohim. Ya. Elohim. Ya, jadi Elohim itu dipakai untuk seperti kita manusia, gitu ya. Kita ini manusia dan Elohim itu ya Allah. Jadi kalau dalam Alkitab kita misalnya ada Allah-Allah lain, dia juga pakai kata Elohim. Jadi bukan namanya. Seperti saya contohnya, saya Dian, saya manusia. Ya, kalau manusia itu buat kita semua, kita manusia. Tapi nggak bisa semua namanya Dian, betul? Cuma saya yang namanya Dian. Ya, sama gitu ya. Allah Bapa itu Yahweh. Dan dia adalah Elohim, Allah. Nangkap ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, dalam perkembangannya Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Israel karena nama Yahweh itu bahasanya sakral, dan memang dikatakan kita nggak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Bangsa Israel akhirnya selama beberapa waktu kemudian, mereka tidak lagi memanggil atau membaca Yahweh ini. Ya, mereka nggak mau ngomong, mereka takut. Ya, bahasanya namanya sakral, nggak boleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Akhirnya mereka ganti setiap ada kata Yahweh diganti dengan Adonai. Ya, ini dalam bahasa Ibraninya, bahasa aslinya. Jadi setiap ketemu ada kata Yahweh, YHWH, mereka ganti dengan Adonai. Ya, sehingga kalau Bapak Ibu Saudara sekalian belajar gitu ya, semakin ke sini di Alkitab kita dalam Perjanjian Baru itu hilang. Ya, karena memang mereka nggak mau sebut dan mereka selalu ganti Adonai, Adonai, Adonai. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kita harus tahu bahwa nama Allah itu YHWH ini, Yahweh.
Ya, bukan hal yang salah. Dan kata Allah itu sebenarnya serapan dari bahasa Arab yang kita pakai di Indonesia. Ya, Allah. Ya, kalau orang Muslim, orang Islam, mereka Allah, gitu ya. Mereka juga nulisnya kalau bahasa Indonesia sama gitu ya, Allah. Memang itu adalah kata serapan dari bahasa Arab. Ya, di Indonesia ini banyak sekali kata-kata serapan. Ya, contohnya bapau. Bapau itu bahasa apa? India. Ya, bahasa Mandarin, bahasa Chinese. Ya, banyak sekali kata serapan termasuk Allah, dan kita menggunakan di Alkitab kita pun menggunakan kata Allah ini. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian perlu tahu. Ya, kalau ada orang yang tanya, ada nggak ayatnya? Ada, ya, termasuk dalam Kejadian 22 ayat 14. Tapi mereka seringkali ngotot nanti, ya, karena di bahasa Indonesia mereka tidak menggunakan kata Yahweh ini. Ya, dan memang itu ada latar belakangnya. Kenapa LAI sampai mengganti Yahweh dengan Tuhan huruf besar semua. Tapi dikasih tanda supaya kita bisa nangkep, supaya kita bisa mengerti hal itu. Ya, ada latar belakangnya sampai LAI pun mengubah. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian kalau ada yang nanya, bilang Yahweh. Ada ayatnya ada. Ya. Tapi memang di Alkitab bahasa Indonesia kita nggak tertulis. Tapi bahasa aslinya itu jelas. YHWH, Yahweh. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian harus nangkap. Dan beda Allahnya kita dengan Allah agama lain. Ya, memang dalam bahasa Indonesia sama Allah. Ya, tapi Allah kita jelas ada namanya. YHWH, Yahweh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nangkap Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, jadi beda dengan yang mereka mengerti, mereka maksud. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian lihat di internet pun gitu ya. Kalau ada yang ingin tahu lebih banyak bisa membaca tentang YHWH atau Yahweh ini, ya, dengan latar belakang, ya, dan memang kalau kita lihat karakternya itu berbeda, ya. Kalau kita mau tahu seseorang kita bisa tahu lebih jauh lewat karakternya, karena kalau nama bisa sama, betul? Ya, ada nama Dian-Dian yang lain, tapi karakternya belum tentu sama kayak saya, ya. Atau fisiknya itu pasti beda. Ya, itu juga kalau kita lihat Alkitab kita dengan agama-agama yang lain mungkin terlihat sama. Tapi ceritanya beda, karakternya beda, ya. Kita bisa kalau kita mau tahu tentang Allah kita, Tuhan kita, ya nggak perlu kita dari ajaran mereka. Ya, kita sudah dikasih firman Tuhan sehingga kita bisa mengenal Allah kita. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Kejadian 22 ayat 14 ini, ya, di situ dikatakan Tuhan menyediakan. Ya, ini merupakan cerita atau kisah di mana Abraham menerima ujian. Ya, dari judul perikopnya adalah Abraham diuji. Ya, Abraham diuji. Diminta anaknya, ya, anak perjanjian, yaitu Ishak, ya, bukan Ismail. Ya, jadi kalau yang Ismail ya berarti bukan Abraham, Bapak Ibu Saudara sekalian. Abraham yang ditulis dalam Alkitab yang diminta itu Ishak, ya, bukan anak pertama memang, ya, tapi dia adalah anak perjanjian yang Tuhan janjikan, dan itu yang Tuhan minta. Ya. Dan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum tahu kisahnya, ceritanya, ya, Allah minta anak perjanjiannya kepada Abraham, anak satu-satunya, ya. Dan di ayat 14, pada saat Abraham mau mempersembahkan anaknya, Tuhan menyediakan penggantinya, sehingga keluarlah kata Jehovah Jireh. Ya. Ada domba yang terlilit, yang terikat, yang Tuhan sediakan untuk menggantikan Ishak.
Ya, di situ kita bisa melihat bahwa Allah kita, dia adalah Allah yang menyediakan. Memang kalau dalam terjemahan, kalau dari kata-katanya, ya coba diklik, ya, jireh itu terdiri dari dua kata, yir dan eh. Artinya bukan Tuhan menyediakan, tapi Tuhan melihat. Ya. Tuhan melihat. Tapi kalau kita bisa kaitkan Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kenapa Tuhan menyediakan? Karena Tuhan melihat apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia tahu apa yang jadi kebutuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu dia menyediakan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Sepertinya seperti halnya Abraham, Tuhan menyediakan domba untuk menggantikan Ishak. Ya. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya Jehovah Jireh itu bisa terjadi dalam kehidupan kita, ya, bisa nyata dalam kehidupan kita, ada 4 hal yang saya temukan melalui kisah tersebut. Ya. Ada 4 hal supaya Tuhan itu nyata sebagai Tuhan penyedia yang menyediakan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Di dalam Kejadian pasalnya yang ke-22 saya bacakan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ya, yang pertama supaya Jehovah Jireh itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama kita perlu mengenal Allah kita. Ya, di situ kita lihat Abraham saat dia dipanggil namanya, ya, dia langsung nggak bingung gitu. Siapa yang ngomong enggak? Langsung ya Tuhan. Kenapa? Karena dia kenal Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, dia kenal. Dia nggak bingung, dia nggak bertanya-tanya siapa yang manggil, siapa yang ngomong, enggak. Dia langsung tahu bahwa itu Tuhan. Ya, padahal Bapak Ibu Saudara sekalian, Abraham ini dulunya sama. Dia tidak menyembah atau Allahnya itu bukan Yahweh, bukan YHWH. Ya, kalau kita buka di dalam Yosua 24 ayatnya yang kedua, di sana dikatakan, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, di situ diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Ya, termasuk Abraham. Ya, mereka menyembah kepada Allah lain. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian lihat ayat ini, ya di situ ada beberapa kata Tuhan dan Allah. Ya, ini juga Bapak Ibu Saudara sekalian bisa pakai untuk menjelaskan tadi. Ada Yahweh, ya, ada Elohim, ya, di mana di situ Tuhannya di dalam Yosua 24 itu Tuhannya huruf besar semua. Baik itu yang di Alkitab, buku Bapak Ibu Saudara sekalian, ataupun di handphone, ya, dibedain. Tuhannya huruf besar. Tapi di situ beginilah firman Tuhan, ya. Beginilah firman Yahweh, kalau boleh saya ganti supaya Bapak Ibu Saudara sekalian jelas. Lalu koma, Allah Israel. Allahnya hanya doang huruf besar, jadi itu cuma Elohim. Ya, dalam bahasa aslinya Elohim. Ya, tapi di bawahnya juga ada kepada Allah lain. A-nya huruf kecil, itu juga sama. Dalam bahasa aslinya dipakai Elohim. Ya. Jadi Allah itu Elohim, tapi itu bukan namanya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, memang kalau dalam perjanjian baru kita bisa sebut Tuhan Yesus. Ya, itu oleh sebab itu kalau Bapak Ibu Saudara sekalian dengar kalau baptisan atau yang ikut bukan katekisasi gitu ya, penyuluhan sebelum baptisan tuh biasanya dijelasin. Ya, dibaptis tuh boleh dengan
Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, atau tiganya itu langsung ya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, nggak masalah Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, cuma kita perlu tahu, perlu mengerti aja. Ya, di situ Abraham langsung jawab, iya Tuhan. Ya, kalau kita lihat, saya sampaikan bulan yang lalu tentang gembala. Di sana ayatnya berbunyi apa? Domba-dombaku mengenal suaraku. Ya, sampai ada videonya Bapak bisa sekalian kalau lihat di YouTube gitu ya, di mana gembala di sana itu mereka bisa panggil namanya satu-satu. Ya, mungkin kayak anjing gitu ya. Anjing kan ada namanya. Ya. Dan anjing datang. Ya, ini domba Bapak bisa sekalian. Bisa dipanggil sesuai dengan namanya. Ya, karena apa? Domba mengenal suara gembalanya. Ya. Nah, hal yang sama itu juga terjadi dalam kisah tersebut. Abraham dia mengenal Allahnya. Ya, walaupun sebelumnya Allahnya itu bukan Yahweh. Ya, tapi dengan perjalanan waktu dia punya pengenalan yang lebih baik. Ya, nah kita juga perlu belajar demikian. Kita juga bisa melihat di ayat yang kedua, ya, kalau di dalam Kejadian 22 tadi. Ayat yang kedua, di situ juga bisa menggambarkan bahwa Abraham kenal. Kenapa? Pada saat Allah suruh Abraham ya untuk mempersembahkan anaknya, bayangin Bapak Ibu, itu anak yang didapatkan di usia tua Abraham. Ya, mujizat buat Abraham. Ya. Anak perjanjian dan darah kandung anak kandung darahnya sendiri. Ya. Tapi kita lihat di situ Abraham dia nggak protes, dia tidak mempertanyakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, nggak marah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Karena Abraham tahu betul, dia kenal betul Allahnya, bahwa Allahnya adalah Allah yang baik. Allah yang maha kasih, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, melebihi dia. Sebagai orang, sebagai manusia, dia nggak tahu. Oleh sebab itu Abraham nggak protes, Bapak Ibu, nggak marah. Kita perlu kenal lebih lagi Allah kita, Tuhan kita. Ya. Jangan kita hanya sampai pada titik sekarang, hari ini. Ya. Kita perlu tahu, perlu kenal Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Oleh sebab itu selalu didorong beribadah, selalu didorong baca Alkitab. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian baca Alkitab, mungkin yang soal tadi tentang Yahweh, tentang Adonai, tentang Elohim, Bapak Ibu Saudara saya nggak tahu. Sehingga kalau orang lain bilang, Allah kamu tuh sama Allah saya. Kita, oh iya benar ya, oh iya. Kita nggak tahu. Memang kita nggak perlu berdebat, tapi kita perlu tahu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Sehingga saat mereka menyamakan Allah mereka dengan Allah kita, kita bisa berkata, khususnya untuk diri kita, beda Allahnya. Dari namanya aja udah beda. Amin Bapak Ibu Saudara, kenal, baca Alkitab, beribadah. Ya. Hari Minggu kurang, ya. Kalau sekarang bisa lewat doa pagi, ikuti. Ya. Kalau gereja kasih pengumuman, ada seminar, Bapak Ibu berkesempatan, ikuti. Ya, kalau seminar yang disampaikan oleh gereja Bapak Ibu Saudara sekalian ya pasti udah disaring. Ya, baik itu background yayasan atau departemen yang menyampaikan juga pembicaranya. Ya. Mari belajar lebih lagi mengenal Allah kita. Lalu yang kedua, ya, selain Abraham dia kenal Allahnya, dia nggak bingung
Ya, dia nggak mempertanyakan, dia tahu itu Tuhan, dia tahu itu Allah, dia tahu itu Yahweh, bukan Allah-Allah yang lain, bukan Allahnya dahulu, apalagi setan gitu ya. Dia kenal Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Lalu yang kedua, Abraham di dalam ayat yang ketiga dan keempat, di situ kita bisa melihat bahwa Abraham dia merespon dengan cepat dan tepat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, dikatakan di ayat yang ketiga apa? Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ya. Pagi-pagi. Ya. Dia gak tunda-tunda Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia merespon dengan cepat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, dia nggak, nanti aja deh, gitu ya. Ini anak saya gitu ya, masih lucu-lucunya. Ya. Saya masih mau berbicara banyak hal kepada dia, mau ngasih pelajaran dan lain sebagainya. Ya, enggak Bapak Ibu, pagi-pagi. Dia nggak tunda-tunda. Tuhan ngomong dia segera lakukan. Ya, dan tepat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, dia nggak jangan-jangan nanti Tuhan berubah pikiran. Nanti nyari kayunya pas di sana aja di gunung. Ya, kan banyak gitu ya. Atau ya seadanya yang penting kebakar gitu ya. Enggak Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia persiapkan. Ya. Dia respon dengan cepat dan tepat. Ya. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian? Lakukan. Ya. Jangan tunda-tunda. Kalau kita di dalam dunia usaha, di dalam dunia bisnis, kita ngerti tentang kesempatan, tentang peluang. Ya. Bahwa kesempatan itu bisa berlalu. Dan belum tentu datang untuk kedua kalinya, betul? Ya. Mungkin gak cuma di bisnis gitu ya. Dalam urusan percintaan, anak-anak muda pun, jangan-jangan nih kesempatan. Jangan-jangan gak datang nih untuk kedua kalinya gitu ya. Kita ngerti. Ya. Bagaimana dengan kehendak Tuhan? Ya. Kita juga perlu meresponnya dengan cepat, tepat. Jangan tunda-tunda. Apa yang kita tahu, kita lakukan. Apa yang kita tahu, kita lakukan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, firman Tuhan kita lakukan. Ya, bukan kita omongkan, kita lakukan. Ya. Jangan besok-besok. Hari ini, mumpung ada kesempatan. Ya. Hal yang sama juga kita bisa lihat dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-22. Di sana dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Ya. Melakukan semuanya itu, ya. Terus di bawahnya ada dilakukannya. Padahal yang diperintahin nama Tuhan itu sesuatu hal yang suruh bikin bahtera, dikasih ukurannya besar di atas gunung Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, mungkin kalau gitu, bikin aja kapal kecil. Di atas gunung Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Ini ada ukuran yang begitu besar, suruh masukin binatang-binatang. Ya. Dan Nuh melakukannya. Diresponi sama Nuh dengan cepat dan tepat. Ya. Firman Tuhan selalu jelas dalam kehidupan kita. Ya. Cuma pertanyaannya,
mau enggak kita responi setiap firman Tuhan yang sudah kita dengar, sudah kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Ataupun Tuhan berbicara pribadi dalam kehidupan kita, responi dengan cepat dan tepat. Ya. Mungkin ada hal-hal yang bersifat pribadi. Ya, karena memang Tuhan kita, dia adalah pribadi, dia person. Ya, dia bisa berbicara dengan kita. Ya, kita mau responi. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Lalu yang ketiga yang kita bisa lihat, sehingga Jehovah Jireh, Tuhan penyedia, bisa nyata dalam kehidupan kita. Yang ketiga di ayatnya yang ke-5 dan ayat yang ke-8, kembali di dalam Kejadian pasal 22, di sana dikatakan, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sudah itu kami kembali kepadamu. Ya, di sini kita bisa lihat Abraham itu beriman. Ya. Imannya apa? Ya tadi. Dia tahu, dia kenal Allahnya. Allah yang maha kasih, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu. Ditunjukkan imannya dengan apa? Dengan perkataan, sesudah itu kami ya kembali kepadamu. Di ayat yang ke-8 diulang juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Ini di ayat yang ke-7-nya, Ishaknya tanya sama Abraham. Ya. Anaknya tanya sama bapaknya. Ditanya apa? Bapak. Sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia. Ishak bertanya kepada Abraham, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran ini? Lalu Abraham bilang apa? Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ya. Abraham punya iman, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena dia kenal Allahnya, dia tahu Allahnya. Ya. Dan itu kita bisa lihat, temukan dalam perkataan dari Abraham. Ya. Dia tunjukkan. Ya, kalau sekarang kita seringkali ya katanya orang beriman, tapi nggak terlihat. Dalam perkataannya aja nggak kelihatan, apalagi dalam tindakan. Ya, kita sebagai orang-orang beriman, orang-orang percaya, kita harus perkatakan, harus terlihat dari perkataan kita, dari tindakan kita. Abraham demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, dia beriman, dia percaya, gak ragu-ragu sama sekali. Ya, dia gak bawa Ishak sama bawa domba. Ya, supaya nanti mungkin, wah nanti di gunung, siapa tahu Tuhan berubah pikiran, bisa pilih. Enggak. Dia cuma bawa Ishak. Bujangnya itu cuma bagian angkut-angkut. Ya, karena Abraham ini orang kaya. Ya, Abraham orang kaya, Bapak bisa. Dia enggak neko-neko. Ya, ada juga yang memberikan penjelasan di mana Abraham beriman itu pada saat Allah bilang dia akan menunjukkan tempatnya, tapi Allah enggak kasih koordinatnya, gak kasih nama tempatnya, Bapak Ibu bisa. Itu hal yang sama. Tapi memang ya kali ini mungkin Abraham udah biasa. Ini udah yang kedua kali. Pada saat Abraham suruh keluar, Allah juga nggak sebutin. Ya, dia kemana? Ya, ini kedua kalinya. Allah bilang sama Abraham untuk mempersembahkan Ishak, tapi nggak dikasih tahu koordinatnya tuh mana. Dalam perjalanan waktunya, ya saat Abraham sudah pergi, baru ya Abraham akhirnya menemukan ya, di mana koordinatnya. Tuhan maunya di mana? Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Tapi kita bisa lihat imannya ya lewat perkataannya ini. Ya. Abraham adalah orang yang percaya, dia enggak ragu-ragu. Ya, oleh sebab itu
Abraham disebut bapak orang beriman, bapak orang percaya. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita bisa belajar tentang iman melalui Abraham. Luar biasa sekali. Ya, hal yang sama kita bisa juga lihat di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-37. Ini yang bilang Daud, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Seorang anak kecil. Tapi dia tunjukkan imannya. Dia bilang apa? Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ya. Daud tunjukkan imannya. Lewat perkataannya juga. Tuhan pasti juga ngelepasin saya. Ya. Lalu dulu cakar harimau, cakar beruang. Padahal Daud pada saat bilang ini dia udah ngeliat Goliat tuh kayak apa. Dan Daud sudah ngeliat bahwa pasukan yang begitu banyak ya takut semua sama Goliat. Lari sama Goliat. Ya, tapi Daud dia punya iman dan dia perkatakan iman tersebut. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian juga perlu memperkatakan apa yang Bapak Ibu Saudara sekalian percaya, imani. Ya, perkatakan. Daniel 3 ayat 17 sampai 18, Sadrah dan kawan-kawan pun demikian. Daniel pasalnya yang ketiga ayat 17 dan 18. Di sana dikatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ya, menurut saya ini bukan karena mereka Sadra, Mesa, dan Abednego ini keras kepala, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, tapi karena mereka beriman. Ya. Mereka beriman dan itu terlihat dari perkataannya. Dan itu terlihat dari tindakannya. Ya, Sadra, Mesa nggak mundur, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang dilihat itu dapur api yang menyala-nyala. Ya. Enggak dikatakan kan Sadra, Mesa, dan Abednego ditutup matanya, enggak. Dia enggak lari. Ya. Kemarin saya cuma kenyonyot kesentuh tungku dari kompor gitu ya. Cuma sebentar gitu ya. Pertama enggak kerasa gitu, karena cuma sebentar gitu ya. Lama-lama kok panas gitu ya. Itu cuma kesentuh doang sebentar, Bapak. Ya, mungkin nggak nyampe ya setengah detik lah, gitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya ini yang dilihat api yang menyala-nyala. Mereka nggak gentar, mereka nggak mundur, mereka malah bisa bilang kayak gini. Kalau sampai nggak ditolong pun nggak apa-apa. Ya, saya tetap nggak akan sembah kamu. Ya, kita juga dengar beberapa waktu yang lalu kejadian di Poso ya. Poso ya, betul ya? Ya pokoknya Sulawesi ya. Oh Sigi. Ya, Poso yang sebelumnya Sigi. Ya. Dan banyak kalau Bapak Ibu Saudara sekalian di beberapa waktu dan di YouTube banyak kesaksian. Tapi yang barusan ini di Sigi sampai mati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, satu keluarga. Ya. Kalau beberapa tahun, nggak tahu tahun berapa itu ya, tahun 2000-an, 2004 apa, saya lupa, itu ada yang sekolah Alkitab. Ya, itu sampai udah ditebas, cuma nggak mati, bisa sekali. Ya, ada jahitannya, dan dia banyak melakukan keliling, menyaksikan, menceritakan, di YouTube pun ada, gitu ya. Udah digorok. Gitu ya. Tapi enggak mati, enggak meninggal. Dia tunjukkan imannya. Dia enggak terus ya udah saya ganti. Ya, yang penting hidup. Enggak demikian Bapak Ibu Saudara sekalian.
Yaitu orang beriman. Ya. Terlihat dari perkataannya, dari tindakannya. Ya. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang terakhir, yaitu pengorbanan. Ya. Di dalam ayatnya yang ke-9, Kejadian pasal 22 ayat yang ke-9, 10 dan 12 saya bacakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Ya, sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Ini anak, ini manusia Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Ditaruh di atas kayu untuk dikorbankan. Ya udah siap. Lalu sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau itu untuk menyembelih anak ini. Ya, ini bukan lagi drama, dia memang kalau memang ya seperti tadi, cuma ini tidak diperkatakan. Kalau Sadra Mesa diperkatakan, ya sampai diperkatakan apa? Kalau memang nggak tolong, ya udah. Ya, ini juga Abraham juga gitu. Ya, kalau sampai yang diperkatakannya itu nggak terjadi, ya sudah, dia memang udah mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, disembelih, ya, ya pasti di leher gitu ya. Biar langsung, ya, biar cepat Bapak Ibu sekalian, ya, udah siap-siap. Lalu di ayat yang ke-12, lalu ia berfirman, ya ini malaikat Tuhan, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Yang keempat, supaya terjadi dalam kehidupan kita. Ya, penyertaan Tuhan, Allah penyedia. Kita mau berkorban. Dan di dalam setiap ketaatan butuh yang namanya pengorbanan tersebut. Ya, dalam setiap ketaatan butuh yang namanya pengorbanan. Ya. Dan memang setiap korban itu seringkali sakit, ya, minimal nggak enak. Ya, nggak ada yang namanya enak-enak aja nggak sakit, ya minimal nggak enak. Ya, dan seringkali itu menyakitkan. Ya. Tapi itulah kehendak Tuhan. Kita mau belajar demikian, berkorban Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, dari hal yang sederhana, ya Bapak Ibu Saudara ke gereja itu sudah melatih Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berkorban. Berkorban dalam hal waktu, ya, bangun pagi-pagi, dipersiapkan segalanya, dipersiapkan hatinya, berkorban dalam hal materi. Ya, itu bentuk ketaatan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, nggak enak. Ya mungkin sering kali menyakitkan. Gitu ya. Ya, kalau pada saat posisi kita nggak baik, ya mungkin seperti halnya Bapak Gembala suka sampaikan, ada saudara dekat yang menikah. Ya, ada keputusan-keputusan yang demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau biasa aja akhirnya jadi rutinitas, kita biasa, betul? Ya, tapi pasti ada tantangan, seperti halnya kalau tadi pagi, ya hujan, yaitu ada tantangan tersendiri. Ya, dari hujannya rintik-rintik, sedang deras. Ya, bagaimana? Apakah kita akan tetap taat? Tetap beribadah? Ya. Kalau sekarang mungkin Bapak bisa, kalau sakit dihimbau nggak usah ke gereja gitu ya. Kalau demam Bapak bisa bukan nggak usah ke gereja, nggak boleh masuk Bapak bisa sekalian ya, karena di termometer
gitu ya. Kalau demam ya boleh sih gitu ya, tapi gak bakal boleh masuk sama yang di depan gitu ya. Ada yang jaga ya. Karena situasi yang demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Mari kita mau belajar berkorban. Ya. Setiap ibadah ada persembahan, itu juga melatih Bapak Ibu Saudara sekalian berkorban. Ya. Dan hal-hal yang lain, hari ini persembahan dijalankan 2 kali. Yang kedua untuk Natal, ya untuk kita bersama. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian dilatih berkorban. Ya, minimal buat kita kembali, buat ibadah Natal kita sendiri. Ya, nanti mungkin ada waktunya untuk orang-orang di luar sana. Ya. Orang nggak cuma di seberang, di depan, di belakang gitu ya, mungkin sampai keluar pulau. Ya, mungkin ada waktunya. Tapi kita mau latih dari sekarang, belajar Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, nggak enak memang dan seringkali menyakitkan. Tuhan Yesus pun memberikan contoh demikian, ketaatannya. Ya, itu sampai mati di atas kayu salib, pengorbanan untuk setiap kita. Ya, dia mau berkorban untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk saya. Mati di atas kayu salib. Ya, sehingga Tuhan Yesus menerima kemuliaan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, dia kasih contoh. Enggak ada yang demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Tapi Tuhan kita, Tuhan Yesus, dia kasih contoh untuk setiap kita. Berkorban. Ya. Jangan kita ragu-ragu. Berkorban saat kita diperhadapkan. Ya, kalau tadi contohnya sakit, contohnya hujan, ya, mungkin contohnya juga keuntungan, cuan. Ya. Mungkin awal diperhadapkan 1 juta atau ke gereja, 1 juta atau melayani. Ya. Sebulan kemudian 10 juta atau melayani atau ke gereja. Sebulan kemudian 1 miliar atau ke gereja. Dua-duanya ke kesempatan. Ya, tapi kita mau belajar demikian. Yang dia Abraham korbankan bukan lagi hartanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Udah gak main lagi. Ya, tapi anaknya yang Tuhan minta. Ya, bahasanya gitu. Udah gak main lagi kalau cuma uang doang. Kalau sekarang ya kita seringkali menyerahkan anak ya, di gereja kita ada penyerahan anak. Tapi bukan mengorbankan anak. Ya. Kalau penyerahan anak apa? Didoain, betul? Diserahin kepada Tuhan. Yaitu cuma didoain. Ya. Padahal kalau Tuhan bilang, ayo anakmu sekolah Alkitab, ayo anakmu jadi pendeta, kita belum tentu. Ya. Ada yang didorong untuk jadi hamba Tuhan, untuk jadi pendeta. Ya, Bapak Gembala suka bilang, itu nggak bisa bim salah bim Bapak bisa sekalian. Ya, karena akhirnya memang kalau kita lihat, ya puji Tuhan sekarang ini, dan memang Tuhan panggil keturunan imam, tapi banyak Bapak Ibu anak pendeta itu nggak jadi hamba Tuhan, nggak jadi pendeta. Kenapa? Nggak didorong. Ya, nggak diarahkan. Ya. Untungnya generasi saya yang sinodenya kita GBT, banyak memang yang kuliahnya sekuler. Tapi mungkin dari kecil memang didorong. Ya, sehingga akhirnya mereka jadi hamba Tuhan. Ya, generasi saya gitu ya, di GBT. Banyak yang sekuler sekolahnya, kuliahnya. Ya, tapi kalau nggak didorong sama sekali, nggak bisa Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Ada yang mau menyerahkan sampai sedemikian. Ini nggak lagi sekolah Alkitab, suruh nyembelih. Ya. Tapi Abraham dia lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian ada 4 hal. Ya. Dan ketaatan ini
merupakan bentuk dari takut akan Allah. Ya. Takut akan Allah bukan aduh ketakutan gitu ya. Enggak. Tapi terlihat dari ketaatan. Ya, sehingga di situ malaikat bilang, engkau takut akan Allah. Ketaatan Abraham dilihat sebagai takutnya Abraham terhadap Allah. Menghormati Allah. Ya, menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, jadi 4 hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian sehingga Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan itu boleh nyata dalam kehidupan kita. Ya, kita perlu mengenal Allah, merespon dengan cepat dan tepat, beriman, ya, terlihat dari perkataan dan tindakan kita, dan yang keempat, berkorban, pengorbanan. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini sampai di sini.